Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita semua tentu dalam keadaan baik dan sehat. Dan Bapak Ibu Saudara serta saya disertai, dilindungi memasuki di minggu keempat dari bulan Agustus ini. Tentunya saudara semua menyaksikan ada beberapa kali kita mengikuti ibadah dengan beberapa nuansa. Ada nuansa Batak, ada nuansa Bali, dan sekarang Bapak Ibu Saudara nantinya akan menikmati ibadah dengan nuansa Tionghoa. Mari kita siapkan hati kita untuk memasuki ibadah ini. Ibadah perayaan iman Minggu 22 Agustus 2021 kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Saudara, dengarlah panggilan untuk kita beribadah terambil dari Mazmur 90. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakkan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita semasa hari-hari kami. Biarlah kelihatan kepada hamba-hambamu perbuatanmu dan semarakmu kepada anak-anak mereka. Mari kita rayakan kemurahan Tuhan ini. Kita pujikan pujian ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku.
lagi. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat. Selamanya Kau hebat bagiku. Mari kita naikkan syukur kita, dan mari kita naikkan juga segala pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, kami mau mengaku dosa di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mau kemudian mengerjakan bagian-bagian kami seumur hidup kami itu harusnya seturut dengan kehendak-Mu. Karena sesungguhnya tiap-tiap kami Engkau berikan anugerah yang besar. Kami diberi sehat, kami diberi kekuatan, kami mengucap syukur. Kami bahkan Engkau panggil untuk beribadah tiap-tiap minggunya, atau bahkan kemudian tiap-tiap harinya di dalam ibadah doa, baik itu doa secara reguler bersama dengan jemaat yang lain secara online, maupun juga ibadah-ibadah doa secara pribadi. Engkau memanggil kami dan kami mentaati itu semua karena hati yang terus mau berpaut kepadamu ya Tuhan. Kami adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Engkau ya Tuhan. Karena itu sudah sepatutnya kami hidup sebagaimana mestinya kami orang yang sudah merdeka. Kami dikuduskan, maka kami juga mengerjakan bagian kekudusan hidup kami setiap hari, setiap saat, meski kami di dalam keadaan yang tidak baik sekalipun. Kesulitan pandemi membuat kami untuk teralihkan sejenak pandangan-pandangan kami mungkin dengan segala apa yang menjadi kebutuhan kami. Kami terlena untuk kemudian melihat dan mengasihani diri kami karena kami sulit. Kami sulit untuk mendapatkan pekerjaan karena semuanya seakan-akan berhenti. Kami sulit untuk kemudian mendapatkan penghidupan yang layak dan tabungan kami terus-menerus terkuras. Oleh karena kami harus mengeluarkan banyak biaya-biaya, baik itu biaya karena sakit, baik itu biaya karena kesehatan, baik itu biaya-biaya yang lain yang tidak pernah terduga, termasuk juga biaya-biaya pendidikan. Sehingga kami terlalu sibuk mengasihani diri dan kami lupa untuk mengucap syukur ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan kalau hati kami terlalu mengasihani diri. Sementara ada banyak pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang sudah Engkau nyatakan, bahkan mungkin jumlahnya tidak pernah bisa kami hitung dibandingkan dengan segala bentuk kesulitan-kesulitan yang kami harus hadapi. Mohon ampun ya Tuhan, bila mana kami melupakan ada banyak berkat yang begitu rupa Engkau berikan kepada kami yang jumlahnya begitu besar, yang tak terhitung itu. Biarlah pagi ini ya Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini ya Tuhan. Biarlah setiap kali kami menaikkan pujian, berupa ucapan syukur, berupa pujian tentang kemurahan-kemurahan itu betul-betul terbit dari hati kami yang paling dalam. Bukan karena kami hafal lirik, bukan pula juga ketika kami membaca lirik itu kami menaikkan pujian itu. Tetapi itu betul-betul satu pengakuan yang hidup, yang betul-betul terbit dari hati. Karena kami merasa betapa murahnya Engkau ya Tuhan. Kami menyerahkan juga untuk rekan-rekan kami yang biasanya hadir secara online tidak bisa, mungkin karena terbatas kuota, ataupun ada kesulitan-kesulitan yang lain, karena media online ini juga tidak bisa kemudian kami ikuti secara reguler. Tuhan yang menolong mereka. Kami menyerahkan yang sekarang ini juga sakit,
yang bahkan ada yang terpapar COVID, jemaat-Mu, biarlah Engkau yang kemudian menolong, memulihkan, menyembuhkan, dan bahkan mengembalikan kesehatan mereka, sehingga boleh mengikuti ibadah ini dengan lebih baik ya Tuhan. Kami menyerahkan ya Tuhan, jikalau di antara kami yang sampai dengan hari ini masih terus dikongkong oleh dosa, baik itu pikiran kami, baik itu perkataan kami, baik itu perilaku-perilaku kami. Tuhan, kiranya Engkau yang boleh mengampuni segala dosa kami ya Tuhan. Kami mohon ampun jikalau perkataan kami itu menyakiti orang-orang yang kami kasihi. Kami mohon ampun jikalau pikiran-pikiran kami dan di dalam hati kami itu mereka-rekakan hal yang jahat, termasuk kepada orang-orang yang dulunya adalah sahabat-sahabat kami. Ampuni kami ya Tuhan. Dan kami menyerahkan sekali lagi ibadah ini dari awal hingga akhir dan segala bentuk pengakuan dosa ini kepadamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, Mazmur 51 ayat 3 sampai 5 dan 12 mengingatkan kepada saudara dan saya, saudara harus datang terus tiap saat secara pribadi mengaku dosa. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosa-dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh-Mu yang teguh. Saudara, ingatlah bagian firman Tuhan ini menolong saudara untuk tiap-tiap saat, tiap-tiap hari untuk terus mengaku dosa di hadapan. Dan sekarang dengarlah panggilan berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, maka sesungguhnya ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Barang siapa menjadi milik Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Mari kita yang semua sudah mendengarkan petunjuk hidup baru dan berita anugerah ini, kita satukan pujian kita hanya untuk Dia, karena sukacita itu nyata, keselamatan yang sudah kita terima itu kita rasakan tiap-tiap hari. Kita pujikan pujian ini dengan bersemangat. Ku bernyanyi memuji Yesus. Hatiku bersukacita karena Ia selamatkanku. Kasih-Nya amat ajaiblah yang menghapus dosaku. Ku bernyanyi puji Yesus, bagiku Ia terindah. Ialah Tuhan mukalisku, mati bebaskanku. Ayat yang kedua, hanya Yesus yang terindah, dan ku dipuaskannya. Ku hanya pandang padanya, rohku dibebaskannya. Bernyanyi puji Yesus, bagiku Ia terindah. Ialah Tuhan mukalisku, mati bebaskanku. Ayat yang ketiga, Tuhanku sungguh terindah,
indah, seindah bunga harum, sumber berkat yang melimpah, anugerahnya ku ingin, bernyanyi puji Yesus, bagiku ya terindah. Yalah Tuhan mukalisku, mati bebaskanku. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita bersama-sama dengan orang-orang di segala tempat dan sepanjang abad. Kita perbarui iman kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara, firman Tuhan yang nantinya akan diberitakan masih berkisar tentang tema kemerdekaan dan kemudian juga penjajahan. Saudara, pagi ini nantinya penginjil Victor akan mengupas banyak tentang penjajahan seksual. Apa saja itu? Karena sesungguhnya itu bagian dari pergumulan hidup saudara sebagai orang yang sudah juga dimerdekakan di dalam Kristus. Kita akan siapkan hati kita. Kita pujikan pujian bejanamu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, menyembah-Mu. Syukurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam
Jemaat, tiba waktunya bagi kita untuk bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersama-sama satu di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, seperti apa yang tadi kami nyanyikan, kami rindu supaya pikiran kami, kehendak kami, semuanya boleh tunduk di bawah kehendak-Mu ya Tuhan. Untuk itu kami membutuhkan kebenaran firman Tuhan yang dapat terus memurnikan kehidupan kami. Kami mau membaca firman Tuhan, kami mau merenungkannya. Tuhan tolong kami, buka hati dan pikiran kami. Tolong juga untuk hamba-Mu di dalam segala keterbatasannya, Tuhan yang boleh pakai untuk mewartakan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Jemaat, mari kita bersama-sama membaca bagian firman Tuhan dari Keluaran 20 ayat 14 dan Matius pasal yang kelima ayat 27 sampai 30. Demikian firman Tuhan. Keluaran 20 ayat 14. Jangan berzina. Matius 5 mulai dari ayat 27. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Jemaat, kita patut bersyukur kepada Tuhan kalau hari Selasa lalu kita telah merayakan kemerdekaan negara kita yang ke-76. Semua itu berkat perjuangan dari para pendahulu kita. Dan tentunya karena anugerah Tuhan yang telah membebaskan negara kita dari perbudakan, dari penjajahan bangsa penjajah. Dan di dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, ternyata ada para tokoh pejuang kemerdekaan yang berdarah Tionghoa. Di antara mereka ada Daniel Dharma atau yang dikenal dengan John Lee. Ada Yap Chuan Bing, ada Chiao Ki-siong, ada Letkol Purnawirawan Ong Chong Bing, ada Ong Chong Hao, dan juga Johnny Matius atau dikenal dengan Johnny Lim. Itu sebabnya pada hari ini kita juga mengangkat budaya Tionghoa sebagai salah satu bagian dari budaya yang ada di Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, maka sudah sepatutnya kita terus mengisi kemerdekaan ini dengan penuh tanggung jawab. Kita belajar terus menjadi warga negara yang taat, menjadi warga negara yang memenuhi setiap tugas tanggung jawab kita. Demikian halnya dengan warga kerajaan Allah. Dan kita adalah bagian dari warga kerajaan Allah itu. Kita adalah orang-orang yang oleh anugerah Tuhan telah dibebaskan dari belenggu dosa. Maka kita pun wajib mengerjakan keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan melalui pengorbanan putra tunggalnya. Salah satu tanggung jawab tersebut adalah kita berani berkata tidak terhadap dosa, terhadap nafsu kedagingan kita, terhadap nafsu seksual yang salah. Memang dosa seksual telah menjerat kehidupan manusia sedemikian rupa. Berita-berita tentang pelecehan seksual maupun kisah perselingkuhan sering muncul di berbagai situs berita. Sering muncul di dalam cerita-cerita film, di dalam cerita-cerita sinetron. Bahkan kisah perselingkuhan ini menjadi komoditi yang laku di pasar. Apakah segitu buruk dan tabunya urusan seksual itu? Ya, sampai ya di satu sisi memang itu menjadi satu komoditi, tetapi di sisi lain itu menjadi hal yang sangat buruk, menjadi hal yang kalau seseorang melakukannya ada seperti stempel yang buruk
yang tertempel pada orang tersebut. Sedemikian burukkah urusan seksual itu? Lalu kalau nafsu seksual itu begitu buruknya, mengapa Tuhan memberikan keinginan seksual di dalam diri manusia? Kenapa Tuhan menciptakan manusia dengan memiliki keinginan seksual di dalamnya? Sesungguhnya Tuhan memiliki rancangan yang indah ketika Ia menciptakan manusia dengan keinginan seksual. Dikatakan di dalam Kejadian 1 ayat 27 demikian. Maka Allah menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Lalu Kejadian 2 ayat 24 berkata demikian. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Kemudian di Kejadian 4 ayat 1, kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu. Rancangan Allah adalah seorang pria dan seorang wanita, mereka bersatu. Ada persetubuhan yang terjadi sehingga menghasilkan keturunan untuk memenuhi bumi. Kata bersetubuh di dalam Kejadian menggunakan kata yada yang artinya mengenal. Dengan demikian persetubuhan yang Allah rancang di dalam kehidupan manusia bukan hanya sekedar kegiatan fisik. Seorang pria dan seorang wanita itu melakukan hubungan seksual. Tetapi lebih daripada kegiatan fisik tersebut, ada relasi, ada pengenalan. Pengenalan secara kognitif dan juga secara perasaan. Nah, kata yang sama yaitu yada juga dipakai di dalam bagian kitab lain untuk menunjukkan bahwa Allah mengenal manusia ciptaannya. Ada di Yeremia 1 ayat 5. Maka Allah menciptakan manusia dengan keinginan seksual supaya mandat untuk beranak cucu itu dapat terpenuhi. Maka mandat untuk beranak cucu dan menguasai bumi sesungguhnya merupakan tanggung jawab yang besar. Ini bukan sekedar mandat yang bersifat fisik. Sekedar manusia itu beranak cucu, beranak pinak lalu memenuhi seluruh bumi. Lalu sekarang kita komplain, populasi sudah padat seperti sekarang ini. Apakah perintah ini masih relevan? Perlu diketahui bahwa ini bukanlah mandat yang hanya dilakukan secara fisik saja. Tetapi lebih daripada itu. Ada tanggung jawab moral yang diemban oleh orang tua. Mereka yang dipanggil untuk memenuhi bumi, beranak cucu. Memiliki tanggung jawab untuk membesarkan dan mendidik anak-anak yang Tuhan berikan di dalam kehidupan mereka. Sehingga anak-anak tersebut dapat bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Sayangnya kejatuhan manusia ke dalam dosa telah merusak semua rencana Allah yang begitu mulia. Manusia yang telah jatuh ke dalam dosa, hidup dikuasai, dibelenggu oleh dosa, oleh nafsu kedagingannya. Dengan demikian, kehidupan seksual manusia pun mengalami kehancuran. Alkitab mencatat terlalu banyak kejatuhan manusia di dalam dosa seksual. Poligami pertama yang dicatat Alkitab ada di Kejadian 4 ayat 19. Lamek, seorang keturunan Kain, mengambil istri 2 orang. Yang satu namanya Ada, yang lain Zila. Tentu saja ini menyalahi ketentuan yang sudah Tuhan rancang di awal. Seorang pria dan seorang wanita bersatu untuk menghasilkan keturunan. Keturunan yang tentunya hidup memuliakan Tuhan. Sehingga seluruh bumi ini dipenuhi oleh manusia-manusia yang hidupnya taat kepada Tuhan. Ketika poligami ini terjadi, maka ini sudah melenceng dari apa yang Tuhan maksudkan. Lalu Alkitab juga mencatat perilaku seks bebas sejenis yang pertama. Ada di dalam Kejadian 19 ayat 4.
Dikatakan demikian, orang-orang lelaki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua, datang mengepung rumah itu, yaitu rumahnya Lot. Mereka berseru kepada Lot, "Di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami supaya kami pakai mereka." Kata pakai di sini menggunakan kata yada, yang artinya hubungan seksual ataupun juga mengenal yang tadi sudah kita bahas. Maka Lot sendiri melihat bahwa apa yang diinginkan oleh para lelaki Sodom itu adalah hal yang jahat. Dia melihat itu hal yang tidak pantas. Sehingga akhirnya ia menawarkan kedua anak gadisnya yang belum pernah dijamah lelaki. Dan kata dijamah kembali menggunakan kata yada di sini. Tentu saja di sini Lot juga melakukan kebodohan yang luar biasa. Yang tidak akan membereskan masalah tersebut. Dan kita tahu di dalam Alkitab bahwa orang-orang di Sodom itu tidak mau memenuhi apa yang Lot inginkan. Mereka tetap menginginkan laki-laki yang adalah tamunya Lot, yang sebenarnya adalah utusan Tuhan, untuk mereka pakai, untuk mereka setubuhi. Dan kalau kita melihat di dalam Alkitab kita, masih banyak lagi kejatuhan di dalam dosa seksual yang dicatat. Ada Simpson, ada Daud, ada Salomo, dan tokoh-tokoh yang lain. Tuhan sangat membenci dosa seksual yang manusia lakukan. Itu sebabnya Allah mengeluarkan perintah jangan berzinah. Perzinahan berarti melakukan hubungan layaknya hubungan pasutri. Tetapi hubungan itu dilakukan oleh orang lain yang bukan pasangannya. Yang bukan istrinya ataupun suaminya. Itu sebabnya perzinahan sesungguhnya merupakan pengkhianatan yang kemudian mengakibatkan trauma dan kehancuran di dalam kehidupan sebuah keluarga. Tuhan membenci dosa perzinahan layaknya dosa penyembahan berhala yang adalah pengkhianatan relasi dengan Allah. Itu sebabnya dosa perzinahan yang di dalam bahasa Inggrisnya disebut adultery seringkali berhubungan juga dengan dosa penyembahan berhala yang di dalam bahasa Inggris disebut idolatry. Adultery dan idolatry. 1 Raja-Raja 14 ayat 21 sampai 24 mencatat hal ini. Di dalam bagian firman Tuhan tersebut dicatat bahwa orang Yehuda pernah melakukan pelacuran bakti. Dan itu adalah jahat di mata Tuhan dan menimbulkan cemburunya Tuhan. Pelacuran bakti adalah satu kegiatan di dalam ibadah yang mereka lakukan kepada dewa-dewa yang di dalamnya mereka melakukan kegiatan seksual. Sehingga ketika bangsa Yehuda ini melakukan penyembahan berhala, di situ di dalamnya juga ada kegiatan aktivitas seksual yang sangat menjijikkan. Tuhan benci dengan mereka. Tuhan benci dengan dosa tersebut. Kenapa? Karena Tuhan pun merasa dikhianati, Tuhan cemburu dengan bangsanya yang beralih kepada ilah-ilah lain. Bukankah ini mirip dengan perasaan seseorang yang dikhianati oleh pasangannya? Sayangnya di zaman ini perzinahan dan kebobrokan dosa seksual lainnya tidak lagi dianggap sebagai dosa yang serius. Sebaliknya, itu dianggap sebagai hal yang biasa dan makin sekarang kita melihat dosa ini dianggap semakin biasa. Bahkan diminati. Dan dijadikan kebanggaan. Dan kita tahu ada candaan-candaan yang berbau seksual yang kemudian itu dianggap sebagai candaan yang wajar. Ketika saya kuliah dulu, teman-teman kuliah saya kalau sudah kumpul di jam istirahat, candaan mereka adalah candaan yang membuat saya geli sebenarnya. Kenapa hal yang begini-begini dipakai untuk bahan candaan? Dan kalau kita melihat di dalam tayangan-tayangan televisi ataupun cerita-cerita di film ataupun di dalam kisah-kisah kehidupan artis, perilaku seks bebas ini diekspos dengan begitu maraknya. Sebagai umat Tuhan, tidak seharusnya kita masih menikmati dosa-dosa seksual. Tidak seharusnya hal yang Tuhan anggap jijik,
Itu kita anggap wajar. Bahkan itu kita jadikan candaan-candaan di dalam kehidupan kita. Di dalam nats yang tadi kita baca di awal, Tuhan Yesus memperkuat keseriusan perintah jangan berzinah. Tuhan Yesus menegaskan bahwa perzinahan itu terjadi bukan ketika seseorang melakukan perzinahan tersebut. Tetapi ketika seseorang mulai memandang orang lain, lalu di dalam dirinya itu timbul niat untuk berzinah, maka saat itulah perzinahan itu sudah terjadi. Ketika seseorang berniat untuk berzinah di dalam hatinya, saat itulah orang tersebut sudah jatuh ke dalam dosa perzinahan. Perkara hati seseorang memang merupakan perkara yang sangat serius. Hati merupakan pusat dari kehidupan seseorang. Ia tidak terlihat dan tidak diketahui orang lain. Tetapi apa yang ada di dalam hati manusia itu dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Ketika Daud melihat Batsyeba sedang mandi, dia tertarik dan ingin tidur dengan Batsyeba. Niat itu akhirnya dibuahi dengan perzinahan. Tidak berhenti sampai di perzinahan itu. Akhirnya dibuahi dengan dosa yang lain, yaitu pembunuhan. Daud membuat skenario supaya Uria, suami dari Batsyeba itu ditempatkan di barisan yang paling depan di dalam peperangan. Sehingga Uria bisa terbunuh. Ini merupakan kisah yang sangat menyedihkan. Kisah yang sangat tragis sebenarnya. Tentu saja apa yang Daud lakukan itu mendatangkan murka Tuhan. Dan Daud harus menanggung konsekuensi dari perbuatannya. Doa pengakuan yang tadi kita baca di awal, yang dibacakan oleh liturgis, yang diambil dari Mazmur 51. Itu adalah ekspresi penyesalan Daud setelah ia jatuh di dalam dosa perzinahan itu. Semua dosa, termasuk dosa seksual, bermuara dari hati seseorang. Sebagaimana Tuhan Yesus pernah mengatakan demikian. Dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Kita melihat bahwa hati adalah pusat dari segala sesuatu dalam kehidupan manusia. Ketika hati ini kotor, ketika hati ini masih dibelenggu oleh belenggu dosa, maka yang keluar di dalam segala pikiran, perkataan, tindakan adalah semua hal yang berdosa. Tentu saja hati ini juga bekerja sama dengan indera-indera yang lain. Ada indera-indera penerima informasi yang bisa memberikan informasi ke dalam diri seseorang, lalu untuk memikirkannya, kemudian akhirnya mengeksekusikan keinginan hati tersebut. Mata merupakan indera pertama yang dapat menstimulasi seseorang jatuh ke dalam dosa seksual. Apa yang dilihat oleh mata dapat menimbulkan niat di dalam hati untuk berdosa. Kemudian dosa tersebut akan dieksekusi melalui apa? Melalui perbuatan yang dilakukan oleh tangan, melalui tindakan kita. Maka dari itu, Tuhan Yesus memberikan perintah yang sangat keras sekali. Tuhan Yesus mengatakan kalau matamu itu membuat kamu jatuh di dalam dosa, cungkil. Lebih baik kamu masuk ke dalam kerajaan Allah lebih baik kamu masuk ke dalam kerajaan Allah dengan satu mata daripada kamu masuk ke dalam neraka dengan seluruh tubuhmu. Maka dari itu Tuhan sesungguhnya sedang menuntut disiplin diri yang sangat kuat. Tentu saja apa yang Tuhan Yesus sampaikan di sini tidak menuntut kita untuk mengamputasi diri kita secara literal, secara fisik. Saudara bisa bayangkan kalau hal ini dilakukan secara literal. Mata yang kanan membuat kita jatuh dalam dosa, kita cungkil. Lalu mata kiri kita masih bisa berfungsi, kan? Lalu kita melihat, kita jatuh dalam dosa lagi, kita cungkil lagi. Saudara bisa bayangkan kalau hal itu terjadi terus-menerus kita akan jadi apa? Ya, tentu saja Tuhan Yesus tidak memerintahkan kita untuk menjalankan hal ini secara literal. Meskipun di dalam sejarah
gereja, ada tokoh-tokoh gereja, tokoh-tokoh kekristenan yang akhirnya melakukan perintah ini secara literal. Ada orang yang pernah mengkebiri dirinya karena dia begitu bergumul dengan dosa seksual. Nah, yang Tuhan Yesus inginkan daripada muridnya adalah mereka hidup senantiasa bergaul dengan Tuhan. Tekun membaca firman Tuhan. Kenapa? Karena hanya firman Tuhan yang dapat terus memurnikan hati para murid. Dan tentu saja hanya melalui firman Tuhan, Tuhan menyatakan anugerahnya yang sanggup menolong kita, membebaskan kita dari belenggu dosa. Orang-orang yang pernah jatuh ke dalam dosa seksual mengakui bahwa tidak mudah untuk lepas dari dosa ini. Apa yang pernah dilihat melalui tayangan-tayangan di dalam pornografi itu tidak dapat dihapus dari ingatan. Dan itu dapat menggoda seseorang untuk kembali memikirkannya, lalu berimajinasi, lalu jatuh ke dalam dosa seksual. Ingat, dosa seksual itu terjadi bukan ketika seseorang melakukan, tetapi ketika seseorang mulai memikirkan, mulai ada niat di dalam hati, maka dosa seksual itu sudah terjadi. Ada seorang wanita yang boleh dikatakan dia adalah orang yang aktif di dalam pelayanan di gereja. Sejak di remaja, wanita ini sudah melayani Tuhan. Ketika dia kelas 2 SMP, dia berpacaran dengan seorang pria yang juga adalah sesama pelayan Tuhan di gereja. Suatu kali ketika orang tua si wanita itu tidak di rumah, maka pria ini datang, wakuncar, waktu kunjung pacar. Ya. Siapa yang sangka dari sekedar ngobrol-ngobrol, akhirnya mereka melakukan hal-hal yang tidak sepantasnya. Meskipun mereka tidak sampai berhubungan seksual. Si wanita ini di dalam tulisannya mengatakan bahwa dia sesungguhnya merasa jijik dengan apa yang terjadi pada waktu itu. Tetapi dia juga enggak menolak. Karena di tengah rasa jijik juga ada dia merasa hal yang dia rasa nikmat. Siapa yang sangka? Akhirnya momen itu menjadi awal dari kejatuhan wanita ini ke dalam dosa seksual yang membelenggu kehidupannya. Akhirnya dia memutuskan pria ini karena dia merasa bahwa ketika berpacaran dengan pria ini adalah hubungan yang tidak baik, tidak sehat. Dia putus dengan pria itu. Lalu apa yang terjadi? Ternyata godaan untuk jatuh di dalam dosa seksual ini terus ada, terus datang. Secara tidak sengaja suatu kali wanita ini melihat video porno yang ada di ponsel ayahnya. Cilakanya ayahnya juga ternyata suka dengan hal-hal yang begini. Ketika wanita ini menonton sebenarnya dia merasa jijik. Tetapi wanita ini juga penasaran. Lalu karena rasa penasarannya ini ia akhirnya membaca cerita-cerita porno. Lalu rasa ingin tahu ini meningkat sampai ke praktik masturbasi. Ini hal yang sangat mengerikan sekali. Dan wanita ini akhirnya merasa bahwa dia begitu dibelenggu dengan dosa seksual ini. Berkali-kali dia berjanji untuk tidak melakukannya. Tetapi berkali-kali pula dia jatuh ke dalam dosa seksual itu. Berkali-kali dia merasa malu di hadapan Tuhan ketika dia harus mengakui dosa itu. Tetapi berkali-kali juga dia akhirnya gagal di dalam dosa ini. Di dalam pergumulan hidupnya akhirnya dia berhasil lepas dari praktik masturbasi itu. Tetapi dia masih terus bergumul. Dengan apa? Dengan dosa imajinasi. Dia merasa bahwa apa yang pernah dia saksikan, pengalaman apa yang terjadi dengan mantan pacarnya, di satu sisi menjijikan, tetapi di sisi lain itu seperti memberikan kenikmatan. Dia masih jatuh di dalam dosa imajinasi. Dia terus membayangkan, mengimajinasikan apa yang ada di dalam cerita-cerita porno itu. Sampai satu kali akhirnya wanita ini gak tahan. Akhirnya dia bercerita kepada kakak pembimbingnya. Dan puji Tuhan, kakak pembimbingnya ini tidak
serta-merta menghakimi wanita ini. Sebaliknya, kakak pembimbingnya mengingatkan wanita ini akan anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan yang sanggup membebaskan manusia dari belenggu dosa. Lalu wanita ini mulai dibimbing untuk hidup dekat kepada Tuhan. Rajin membaca kebenaran firman Tuhan. Karena di dalam kebenaran firman Tuhan itulah dia ditegur. Tidak hanya itu, ia pun diteguhkan kembali, dibangun kembali. Melalui kebenaran firman Tuhan yang dia baca setiap hari, dia mengalami pemulihan yang dari Tuhan. Dari kebenaran firman Tuhan itulah dia mendapat kekuatan untuk berani berkata tidak terhadap dosa yang selama ini begitu membelenggu dia. Mungkin kita berpikir, oh gampang jadi orang Kristen. Terima Yesus, mati masuk surga, beres. No. Ketika kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, kita masih harus terus bergumul dengan dosa yang ada di dalam diri kita. Dan jangan lupa, Tuhan sudah memberikan kemampuan kepada kita, kekuatan kepada kita untuk kita berkata tidak terhadap dosa. Hanya saja mungkin kita seringkali main-main. Kita seringkali ingin coba-coba, lalu kita berpikir toh nanti minta ampun sama Tuhan, Tuhan ampuni. Tidak seperti itu. Seseorang yang sudah mengalami lahir baru, seseorang yang sudah mengalami anugerah Tuhan, dia sadar betapa mahalnya anugerah itu. Sehingga ia tidak akan mempermainkan Tuhan. Dan ketika seseorang dengan tekun membaca kebenaran firman Tuhan itu akan terus memimpin, menyertai, memberikan kekuatan kepada kita untuk berani berkata tidak terhadap godaan dosa. Mungkin di antara kita saat ini ada yang sedang bergumul dengan dosa seksual. Mungkin di antara kita yang menyaksikan video ibadah ini, ada yang sedang begitu berat ingin lepas dari belenggu dosa seksual ini. Mungkin di antara kita ada yang telah membaca berbagai buku, berbagai tulisan di website, di internet, bagaimana kita bisa lepas dari belenggu dosa seksual ini. Tetapi kita merasa masih kita dibelenggu oleh dosa ini. Ingatlah, Tuhan adalah jawaban satu-satunya. Tuhan Yesus telah menang atas dosa melalui kematian dan kebangkitannya. Dia juga yang akan menolong kita untuk kita lepas dari belenggu dosa. Hanya saja kita sendiri harus mempunyai tekad. Kita harus mempunyai kerelaan hati, kerendahan hati untuk dipimpin oleh Tuhan. Jangan kita hanya bisa bernyanyi pikiranku, kehendakku, semuanya untuk Tuhan. Tetapi ternyata di dalam hidup kita seringkali bandel. Jangan. Ayo kita belajar sama-sama untuk taat kepada Tuhan. Tentu dosa seksual ini hanya menjadi salah satu dari sekian banyak dosa yang kita alami di dalam hidup kita. Tetapi melalui perenungan firman Tuhan pada hari ini, ingatlah, dengan kekuatan kita sendiri kita nggak akan sanggup untuk lepas dari dosa seksual ini. Maka kita harus datang kepada Tuhan. Kita harus minta pemulihan dari Tuhan. Kita minta supaya Tuhan perbarui hidup kita. Dan kita sendiri harus berani membangun komitmen untuk tetap setia kepada Tuhan. Tidak lagi bermain-main dengan dosa di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kami terima pada hari ini. Tuhan tolong kami, Tuhan mampukan kami untuk menghidupinya ya Tuhan. Kami tahu tidak mudah untuk kami lepas dari berbagai belenggu dosa yang ada dalam hidup kami. Khususnya di dalam belenggu dosa seksual. Mungkin di antara kami ada yang sudah mengalami kejatuhan ini atau sudah berkali-kali jatuh di dalam dosa seksual ini. Tuhan tolong ampuni kami, Tuhan tolong sadarkan kami, Tuhan tolong bangkitkan kami kembali. Oh Tuhan, saat ini kami juga mau bersama-sama berdoa untuk kehidupan gerejamu di tempat ini. Tuhan tolong kami berikan kepada gereja ini hati yang senantiasa taat kepadamu ya Tuhan. Di dalam waktu dekat ini kami sedang melangsungkan
persiapan pemilihan majelis yang akan berlanjut dengan pemilihan pengurus di berbagai bidang dan komisi. Untuk itu kami berdoa memohon supaya Tuhan yang boleh menyediakan orang-orang yang tepat untuk bersama-sama duduk di dalam kemajelisan. Tuhan yang boleh persiapkan setiap kami ya Tuhan. Tuhan tolong kami ketika kami akan memilih, kami tidak sekedar memilih, tetapi kami boleh sungguh-sungguh mendoakannya ya Tuhan. Kami saat ini juga mau berdoa menyerahkan untuk proses penyusunan program yang sudah mulai dilakukan. Tuhan tolong supaya kami bisa mempersiapkan program-program untuk dilaksanakan di tahun mendatang dengan baik ya Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang penuh dengan ketidakpastian ini, Tuhan tolong kami, tuntun kami di dalam setiap penyusunan program ini ya Tuhan. Kami saat ini juga mau berdoa menyerahkan untuk situasi pandemi dengan PPKM yang masih terus diperpanjang. Tuhan, kami memohon anugerah Tuhan supaya Tuhan yang terus memberi hikmat kepada kami di dalam menyikapi situasi ini. Ada pembinaan-pembinaan yang akan dilakukan baik itu di Pasutri maupun acara di Komisi Pria, yang semuanya berbicara tentang bagaimana kami hidup di tengah-tengah pandemi. Tuhan, biarlah melalui pembinaan itu kami juga boleh diperlengkapi dan kami diingatkan bagaimana kami harus hidup. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa menyerahkan untuk pemerintah kami. Tuhan, berikan terus kepada mereka hikmat bijaksana-Mu ya Tuhan. Di dalam mereka memutuskan segala sesuatu berkenaan dengan situasi saat ini. Tuhan tolong mereka. Dan Tuhan tolong setiap warga negara supaya boleh bersama-sama dengan bertanggung jawab taat terhadap setiap anjuran pemerintah. Terima kasih ya Tuhan, akhirnya kami mengalaskan doa kami ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagi setiap saudara yang betul-betul merasakan banyak anugerah, ada banyak penyertaan dan pimpinan serta berkat, tentunya ada satu kerinduan yang bersama kita akan kerjakan di minggu ini, di ibadah ini, yaitu memberikan segala bentuk persembahan yang saudara ingin kembalikan untuk Tuhan. Mari, jikalau Bapak Ibu Saudara ingin berbagian bersama, silakan Bapak Ibu Saudara boleh mentransfer, boleh juga menggunakan QRIS, kode yang sudah ada di tayangan di mana Bapak Ibu Saudara mengikutinya, dan bahkan juga jikalau Bapak Ibu Saudara rindu untuk mengumpulkan dan membawanya ke gereja, silahkan lakukan itu.
Mari kita siapkan hati kita. Kita pujikan pujian yang menceritakan tentang keindahan bunga bakung sebagai bagian dari pemeliharaan Tuhan. Terlebih saudara dan saya. Dengan warna yang indah, burung di langit tak pernah khawatirkan hidup. Tuhan yang rahmani selalu menjaga manusia berharga, disediakan keselamatan. Ayat yang kedua. Tuhan tahu semua kebutuhanku. Jikalau susah, biarlah Tuhan yang menghibur. Tuhan yang rahmani selalu menjaga, bersandar padanya hidupmu selalu bahagia. Saudara, pujian yang indah. Mari kita naikkan persembahan kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami sekali lagi ya Tuhan datang membawa segala bentuk persembahan kami. Ini semua terbit dari rasa syukur kami, dari rasa sayang dan kasih kami kepadamu. Karena Engkau sudah begitu rupa mengasihi, Engkau memelihara kami, Engkau memberkati kami, dan Engkau mencukupkan segala apapun yang kami butuhkan, termasuk hal-hal yang tidak pernah kami pikirkan, itu Engkau sediakan bagi kami ya Tuhan. Biarlah apapun yang kami beri, ini memanglah tidak bisa dibandingkan dengan apa yang Engkau beri bagi kami Tuhan. Tetapi kami mau terus belajar ya Tuhan. Berkati untuk tiap-tiap apa yang kami beri. Engkau juga memberkati, memberi hikmat kepada orang-orang yang Engkau tunjuk untuk mengelolanya. Ini semua untuk pekerjaan-Mu, untuk rumah-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan Engkau, kuduskan, sucikan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita sudah tiba di penghujung ibadah ini. Saudara, mari kita bangkit berdiri, kita akan pujikan pujian doksologi, doa berkat nanti akan disampaikan oleh hambanya. Puji Allah sumber berkat, puji Dia hai ciptaannya, puji Dia wahai malaikat, Bapa Putra Roh Kudus. Puji Allah sumber berkat, puji Dia hai ciptaannya, puji Dia wahai malaikat, Bapa Putra Roh Kudus. Jemaat, firman Tuhan berkata, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Mari terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa yang telah Ia buktikan melalui pengorbanan Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit untuk membebaskan kita dari belenggu dosa, serta penyertaan, hikmat, tuntunan, dan kekuatan dari Allah Roh Kudus, senantiasa menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya,
silakan duduk. Ibadah telah selesai, jemaat silakan mengambil waktu teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.